Hai, perkenalkan nama aku Anggi Mareta, NIM 42147 dari kelas Teknik Informatika. Oke, kali ini aku akan resume mata kuliah Network Security. Kita mulai dari pertemuan yang pertama. Jadi yang pertemuan pertama ini membahas tentang penerapan atau kasus keamanan pada jaringan. Nah, aku menyebutkan 3 contoh. Yang pertama, memblokir protokol ICMP atau ping. Yang kedua, memblokir protokol TCP untuk akses remote protokol. Yang ketiga, memblokir protokol TCP untuk akses Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Pada pertemuan ketiga membahas keamanan jaringan terkait dengan enskripsi dan kriptografi. Judul yang pertama, dasar-dasar keamanan sistem informasi, itu membahas tentang pengertian kriptografi, prinsip kriptografi. Yang pertama ada kerahasiaan, keutuhan, autentikasi, dan yang terakhir anti penyangkalan. Lalu ada 2 jenis algoritma kriptografi. Yang pertama ada algoritma simetris, yang kedua ada algoritma asimetris. Dan judul kedua, kriptografi dalam menjamin keamanan digital informasi publik. Dan ini menggunakan model CIA Triad, yaitu model yang didesain dengan tujuan memadukan kebijakan terkait dengan keamanan informasi pada suatu organisasi. Judul ketiga yaitu aplikasi teknik kriptografi untuk keamanan jaringan komputer. Ini menggunakan IPsec, yaitu serangkaian protokol komunikasi yang menerapkan beberapa teknik kriptografi untuk menjamin keamanan dalam komunikasi melalui jaringan komputer. Yang pertama ada model keamanan dalam sistem operasi, itu contohnya yang pertama keamanan eksternal, keamanan interface pemakai, keamanan internal. Yang kedua perancangan sistem operasi yang aman. Contoh pertama mencegah hilangnya data, kedua mencegah masuknya penyusup. Terus ada keamanan lokal, keamanan root, keamanan file dan sistem file, lalu ada keamanan password dan enskripsi, keenam ada keamanan kernel, ketujuh keamanan jaringan. Selanjutnya bentuk serangan terhadap sistem operasi. Ini ada 10 contoh serangan. Yang pertama itu Internet Information Service, yang kedua Microsoft SQL Server, ketiga Windows Authentic, keempat Internet Explorer, yang kelima ada Windows Remote Access Service, keenam Microsoft Data Access Components, ketujuh Windows Scripting Host, ke-8 Microsoft Outlook dan Outlook Express, ke-9 Windows Peer-to-Peer File Sharing, 10 Simple Network Management. Oke, selanjutnya ancaman sistem operasi Linux. Yang pertama ada Bind Domain Name System, kedua Remote Produce Call, ketiga Apache Web Server, keempat General Unix Authentication Accounts with no password or weak password, kelima Clear Text Service, include FTP Service or Trust Relationship Line Printer Domain, keenam ada SendMail, ketujuh Simple Network Management Protocol or SNMP, ke-8 Resource Shield or SSH, ke-9 ada Misconfiguration or Enterprise Server NIS or NFS, ke-10 ada Open Source Socket Layer or SSL. Selanjutnya ada tinjauan terhadap sistem operasi yang aman. Yang pertama itu sistem operasi yang sudah dirancang pasti memiliki perangkat pengaman yang harus selalu dimonitoring atau ditinjau. Yang kedua, peninjauan sistem operasi dilakukan karena yang pertama ditemukan lubang keamanan atau security hole yang baru. Yang kedua, kesalahan konfigurasi. Yang ketiga, penambahan perangkat baru yaitu berupa hardware atau software. Selanjutnya itu ada contoh-contoh sistem operasi yang aman. Yang pertama OpenBSD, kedua Linux, ketiga macOS. Yang keempat ada Windows Server 2008, kelima Windows Server 2000, keenam Windows Vista, ketujuh Windows Server 2003, ke-8 Windows XP, ke-9 HP UX, ke-10 ada Solaris. Judul yang pertama itu implementasi sistem keamanan jaringan menggunakan firewall security port pada VIDA multi-oksigen. Jadi keamanan ini diimplementasikan keamanan jaringan firewall security yang berfungsi untuk memberikan keamanan dan merupakan teknik yang akan mengizinkan hak akses melalui port yang tersedia di switch cabang tersebut dengan menggunakan monitoring dari pihak IT. Hal ini membuat semua karyawan yang berada di kantor dapat melapor jika terjadi perpindahan tempat kerja karena secara otomatis hak akses pada perangkat baru yang karyawan hubungkan ke port switch akan diblok oleh port security. Judul kedua, analisis dan implementasi keamanan jaringan pada PT Dayeng Mayung Hackness Indonesia. Jadi ini berisi tentang implementasi untuk dapat menghubungkan antara kantor pusat dan cabang yang membutuhkan sebuah router untuk membuat sebuah jaringan virtual private network atau VPN. Jadi kantor pusat ini sebagai server dan kantor cabang sebagai klien. Tahap konfigurasi VPN yaitu dengan membuat tunneling atau PPTP dan penerapan IP security untuk keamanan dalam pertukaran data. Judul pertama, analisis usability sistem operasi Windows 10 pada pengguna, expert dan novice. Jadi, jurnal ini membahas tentang ada 2 kelompok responden, pengguna expert dan novice. Nah, setelah dilakukan survei, menandakan bahwa sistem operasi Windows 10 termasuk kategori baik, yang berarti mereka cukup puas dengan kehadiran sistem operasi Windows 10 tersebut. Judul yang kedua, pengembangan sistem operasi berbasis open source dalam pemilihan paket distribusi untuk menunjang kegiatan akademik di lingkungan UNISCA. Jadi, penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan mengenai pemanfaatan perangkat lunak free atau open source software, serta dapat mengimplementasikan penggunaan perangkat lunak ke dalam kegiatan akademik dan kegiatan lainnya di UNISCA.
Judul yang pertama, peningkatan keamanan jaringan wireless dengan penerapan security policy pada firewall. Dengan tujuan yang pertama, memperbaiki kesalahan dari sistem yang telah dibangun. Yang kedua, melakukan pembaruan terhadap sistem baru. Yang ketiga, melakukan adaptasi terhadap sejumlah platform dan teknologi baru. Judul kedua yaitu analisa keamanan jaringan wireless di Universitas Samratulangi Manado. Jadi, dari hasil penelitian ini bertujuan untuk menguji keamanan jaringan server UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Samratulangi. Yang ketiga yaitu analisis keamanan sistem jaringan wireless LAN atau WLAN pada PT PLN Persero wilayah P2B area Sorong. Jadi tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menguji keamanan protokol VPA, web proxy, dan virtual private network atau VPN terhadap serangan dari software network Stumbler, Air Crosscheck, dan Wireshark. Jadi dari hasil penelitian ini, penggunaan keamanan dengan protokol VPA, web proxy, dan virtual private network kurang memungkinkan untuk memberikan perlindungan keamanan dari network. Sistem keamanan dengan menggunakan protokol VPN lebih baik dibandingkan dengan web proxy atau VPA. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih.